Grace Lovers. Ya, Grace Lovers. Salah terus gue langsung ya. Sorry, ngomong katanya Grace kuliah itu masih muridnya. Ya, gini dong Pak semuanya, gue kedatangan perempuannya gue jadi seger nih. Aduh, besok-besok gini terus ya, biar gue makin rajin ke podcastnya. Oke, selamat datang Grace. Gimana kabar? Baik. Baik ya. Oke, Grace, dari tadi udah lama. Lumayan sih. Udah lumayan ya. Iya, aku yang telat guys, maafin aku ya. Sekarang aku kamu boleh nggak? Udah salah kan? Hah? Lanjut. Ya, Grace sekarang kesibukan apa? Saya lagi kuliah, Kak. Oh, kuliah? Iya. Kuliah jurusan apa? Hukum. Hukum. Semester berapa, Grace? Masih semester 3. Oh, semester 3 ya, ngambil S1 ya? Iya. Wah, waktu masih panjang ya. Iya. Semoga lulus tepat waktu ya. Amin. Nah, kuliah hukum. Tapi dengar-dengar Grace ini pernah punya pengalaman jadi model. Iya, tapi dia tuh nggak ada manajemennya gitu. Jadi kayak kemauan saya sendiri. Oh, ada- freelance. Bukan Independen gitu ya. Iya, dari saya misalnya kalau ada event-event gitu saya pengen ikut. Kalau manajemen kan dari manajemennya itu ditawarin ke kita. Ini nggak, saya pribadi aja. Tapi ikut agent apa? Nggak ada. Melalui agent gitu kan. Nggak ada manajemennya. Dapat info kayak gitu dari mana biasanya? Kan sosial media sekarang udah canggih kan, Oh. ada dari Instagram, TikTok gitu. Karena kakak saya juga memang model kan, Oh iya. dia ada manajemennya dari situ Oh, juga bisa. kenapa nggak mengikuti jalur kakak yang ikut manajemen kayak gitu? Karena saya pribadi lebih suka olahraga sih. Waktu itu saya juga lagi karate. Oh, Lebih fokus ke karate. situ, iya. Karate sampai sabuk apa? Sampai sabuk orange sih. Orange, Iya. tapi nggak lanjut. Iya, yang ketiga kan pertama putih, kuning, terus orange. Ya. Dulu dojonya apa? Apa kalau biasa tuh Gokasi, Inkai, Oh, Inkai. Inkai ya. Aku dulu Gokasi. Oh, Iya, kenapa kalau main karate ya. Sangat Tuh kan cocok kan lu main karate. Model ya kan, cuma beda hukum aja. Kalau gue hukum alam. Kata satu. Iya, boleh. Aduh, kayaknya gue di sini nggak bisa serius-serius banget ini. Ya, ngomong-ngomong soal model, Grace ini lebih ke model apa? Ada kan model produk, model macam-macam tuh. Model apa? random aja sih Kak. Jadi waktu itu Tergantung kebutuhan ya. pernah terima endorse kayak baju gitu, baju dari jadi modelnya. Iya. Terus waktu itu dari pensi sekolah, Masih sekolah? sebenarnya itu keterpaksaan sih Kak. Jadi katanya kalau misalnya kita ikut partisipasi dapat nilai tambahan dari wali kelas saya. Awalnya dari situ, ternyata saya juara 1, jadi dari situ saya kayak minat untuk model. Ternyata asik gitu Iya, ya. dan kayak bisa kok saya buktinya ini sekali nyoba gak ada yang ngajarin juara 1. Oke. Pertamanya sih mau ikut model gitu insecure kan, karena saya kan kurang tinggi nih. Jadi kayak mau gak mau gitu. Iya, Ternyata pas coba bisa kok gitu. Jadi, bisa ya. Ternyata berjalan ya Iya. bisa. Terus sampai sekarang masih atau gimana? Sekarang udah enggak sih Kak, karena kan saya udah pindah kota ya, waktu itu kan di Medan. Jadi lebih banyak info-info. Kalau sekarang kan saya merantau, jadi kayak ya teman-teman juga di sini dikit gitu kan. Oh, berarti sorry. Pas waktu model jadi di modeling itu waktu di Medan. Waktu zaman sekolah saya Berarti Grace ini asli Medan. Ya. Siantar Anti- lah. Oh, Siantar. Orang tua di sana. Iya, Batak. berarti? iya, Batak Sunda. Batak. Saya Batak Sunda. Marganya apa? Siringo-ringo. Siringo-ringo. Ya itu tuh nama lengkapnya coba boleh deh kasih tahu. Gresolta Matilda Siringo-ringo. Gresolta Matilda Siringo-ringo. Ya buat belajar nanti kalau di
Oh. Aduh, keselapet lagi. Oke, Grace Holta, Matilda Sringoringo. Aku apalin dulu ya nanti. Oke. Iya. Oke, dari Medan beralih ke Jakarta. Itu untuk kuliah. Kuliah sama mau biar cari relasi baru, pengalaman baru gitu di tempat baru gitu sih. Oke, ini berarti udah kalau 3 semester berarti 1,5 tahun ya? Iya. Satu Hampir 2 tahun. tahun. Hampir 2 tahun ya. Kenapa nggak mencoba untuk modeling lagi di Jakarta? Bukannya di Jakarta itu lebih banyak ya? Pengen sih Kak, cuman kalau di Jakarta kan udah kota besar ya. Jadi menurut saya tuh saingannya udah lebih banyak. Karena kan di Jakarta udah banyak yang lebih cantik lah kata, lebih gitu. Jadi menurut saya agak susah gampang. Sebenarnya kalau namanya model tuh kalau cantik itu relatif ya. Yang penting kalau setahu aku itu lebih ke karakter. Dan kalau menurut aku, kamu sih lebih ke karakter karena kamu tuh ada Arab-Arabnya. Bisa. Mantap. Kasih kita. Salah terus gue kalau langsung ya. Mentang-mentang depan gue ada gitu ya. Ya elah, ini calon ini nih, ya, tolonglah kasih waktu sebentar lah. Siapa itu? Ya kan, muka kamu kan lebih berkarakter. Ada Arabnya kan? Iya, dari mama. Dari mama kan? Iya, maksudnya sekarang kalau ini dicari tuh ya lebih kamu kan kayak ke Arab-Araban yang lebih ke Indo-Indo gitu. Menurut aku tuh pas kamu tinggal cari aja yang cocok. Biasanya sih kalau di Jakarta memang banyak agensi. Melalui agensi itu, jadi berarti kamu dapat info-info dari para agensi gitu. Coba aja nanti. Nah, selama 2 tahun ya di Jakarta, itu kamu udah ada pengalaman apa aja di sini? Pengalaman apa ya? Pernah ada ikut kerja atau event atau apa gitu? Kalau kerja belum sih Kak, di event juga belum karena sebelum saya ngekos kan saya tinggal sama keluarga. Jadi apa-apa itu saya ikut keluarga gitu. Ikut sama keluarga? Kakak saya. Oh, kakak di sini ya, apa gimana? Kakak saya di sini. Oh. Jadi lebih ke apa ya? Lebih banyak ke family time. Tapi memang semenjak saya merantau ini lebih banyak upgrade diri, pengembangan diri, fokus ke diri saya aja gitu. Apa yang di-upgrade? Kayak secara kesehatan. Misalnya dulu tuh waktu di Medan saya banyak kan nongkrong gak jelas malam-malam gitu. Terus anak malam, anak nongkrong ya? Iya gitu, terus olahraganya kurang. Semenjak di Jakarta saya lebih fokus, kayak sekarang udah mulai nge-gym, rajin nge-gym, renang, udah fokus bentuk badan lagi gitu. Jadi lebih sehat juga sih. Tapi nggak ada niat mau nongkrong lagi, kalau bisa kita ada coba lebih dikurangin lagi, fokus ke kuliah sekarang. Oh, kuliah ya. Oke, berarti selain kuliah masih belum ada kegiatan lain gitu ya? Belum. Tapi rencana emang mau cari part-time juga sih Kak. Oh, part-time? Iya, freelance gitu, biar isi kekosongan. Karena kan saya kuliahnya kelas malam. Kuliah karyawan atau gimana? Iya, kelas karyawan. Lumayan kan waktunya kalau dari pagi sampai sore kan. Iya benar. Manfaatin ya waktu kosongnya daripada ngekos kan ya? Iya. Sekarang ini daripada cuma di kosan aja sendiri gitu kan. Tapi kakak ini jauh tinggalnya? Kakak saya di Jakpus, saya di Jaktim. Lumayan dekat sih Kak. Saya juga sering main ke situ. Masih sering ketemu ya? Masih sering ngobrol. Cewek cowok kan? Cewek Kak. Cewek itu yang modeling juga? Iya. Sampai sekarang di Jakarta juga modeling? Enggak, karena dia kan udah kerja. Oh, aku kira di Jakarta juga modeling. Kalau modeling kan kamu bisa juga ngikut kan? Dia juga modelnya tuh waktu di Medan. Sama-sama di Medan ya. Tapi di Jakarta malah nggak lanjut juga ya sama kamu ya. Oke, terus nih, aku masih ini nih. Kamu dari modeling ya, pengalaman modeling, terus sekarang singgah di Jakarta, malah lebih ke kuliah hukum ya. Kan biasanya kenapa kamu dengan pengalaman nih di modeling, kenapa nggak lanjut gitu kayak sekolah model dan sebagainya gitu? Kenapa malah lebih kamu milih ke hukum? Karena menurut saya kalau saya ambil hukum lebih banyak prospek kerjanya. Bukan bilang kan kalau modeling itu enggak. Cuman kan kalau modeling tuh susah buat cari pekerjaan tetap ya. Oke. Misalnya pasti kan kalau misalnya kayak
freelance atau part time doang kan kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang model profesional mungkin iya, tapi menurut saya kayak kurang kalau untuk jadi model profesional gitu. Jadi kayak istilah kata tahu diri lah gitu. Nggak juga sih, cuma kamu belum ketemu aja sama yang tepat. Itu aja. Kalau masalah part time sih menurut aku bisa, tapi kalau suatu kita nggak tahu ya, tiba-tiba produk ada yang suka sama look kamu, sama body kamu dijadiin brand ambassador dari produk itu dan kamu kontrak, itu kan bisa jadi profesional buat kamu. Ya, yang penting lebih ke pengalaman sih, kamu kerja pengalaman itu bisa. Kalau menurutku ya, yang penting kamunya aja gimana maunya. Sekarang kan kalau aku lihat kamu lebih ke insecure. Bukan insecure sih Kak, jadi kayak misalnya hukum ini kan lebih ke edukasi ya. Tapi kalau di model ini kamu lebih ke insecure sama sekeliling kamu, model-model yang lain. Saya lebih lihat ke passion saya Kak, jadi bukan insecure, maksudnya kan saya lebih condong mementingkan pekerjaan nanti ke depannya gimana. Gitu. Kalau cuma modeling ini menurut saya kurang cocok untuk jadi pekerjaan tetap dalam modeling. Berarti cuma buat partnernya aja ya, buat sampingan lah ya kalau modeling. Buat kayak nambah talent aja. Oh ya. Tapi kan kalau bisa ke hukum, saya bisa udah pasti kemana ke depannya, kerjanya nanti gimana. Apalagi kan saya istilahnya jadi ibu rumah tangga lah nanti kan. Saya mau jadi ibu yang pintar, jadi buat anak-anak saya nanti. Aduh, cocok pas ya. Gimana Pak Adi? Pas Pak. Apalagi kerja hukum ya, kalau nggak tempat kayak gini nggak bisa dibego-begoin. Kalau dibegoin sama cowok langsung hukum aja. Pasal berapa kesalahannya langsung tuntut dia nggak? Sabar kali baru keluar kan. Ayo jangan gitu dong bos. Ya, masa baru keluar capek. Ngomong soal hukum ya, padahal kalau dibilang hukum ya, apalagi ya mahasiswa hukum kan banyak juga loh saingannya. Ya karena semakin banyak saingannya itu saya semakin tertantang untuk fokus sama cita-cita saya, sama edukasi saya gitu. Menarik, wanita yang suka tantangan. Kalau sedikit kan tentunya saingannya kita jadi kayak apa ya, nggak mau berjuang, kayak dikit kok ya udah santai aja. Ada gitu. acuannya ya. Iya. Oke. Boleh. Wanita yang suka tantangan, ya kan? Wanita yang berpikir ke depan. Aduh, olahraga lagi. Minum dulu. Izin minum dulu. Biar tenang. Salting ya di Salting ya. Aduh, apalagi aku di depan kamu salting banget. Minum dulu Pak. Bisa, lagi diminum ini Pak. Ditelan. Kalau nggak ditelan kesembur. Kan kasihan depan gua. Bagus begini masa kesembur. Iya. Tapi Grace ini udah mulai ngekos sendiri itu berapa lama? Baru 2 bulan Kak. 2 bulan sendiri. Iya. Dari kosan ke kampus depannya pas depan seberang kosan itu kampus saya. Cuma jalan 5 atau 6 langkah. Oke. Dan Grace dari yang di Medan hidup dengan orang tua di Jakarta, terus sama kakak yang selalu berdua sama kakak terus, sekarang mencoba untuk hidup sendiri, hidup mandiri. Gimana rasanya? Ada enaknya, ada enggaknya sih Kak. Enaknya kita ya bisa lebih fokus sama diri sendiri, misalnya kayak lebih tenang. Kalau sama orang kan kita banyak bertukar pikiran, maksudnya kalau lagi sama orang lain, sama kakak saya nggak bisa bebas juga. Bebas dalam artian bukan mau yang ke hal yang negatif gitu kan. Kayak lebih bukan jadi diri sendiri. Iya, melakukan aktivitas ya sesuai dengan keinginan sendiri ya, bukan hal yang tanda kutip yang melenceng gitu ya. Oke. Kalau udah enaknya kesepian, pasti ada rasa kesepian. Iya, jomblo ya. Iya. Jomblo bro. Ini parah nih. Berarti enaknya bisa bebas melakukan aktivitas ya apa yang diinginkan gitu kan.
Tapi sebenarnya kalau sama kakak emang nggak bisa sebebas itu. Pasti ada jaga jaraknya sedikit lah juga, karena udah lama gak sama kakak kan, karena dia sering kerja. Kita udah, apalagi dia udah makin dewasa kan, pasti udah banyak bedanya gitu loh Kak. Oh, perbandingan emang umur kamu sama kakak? Gak jauh banget sih, kakak 26, saya 22. Cuman kan tetap ada lah jaraknya gitu. Oke. Karena emang saya orangnya kayak bisa dibilang introvert gitu sih Kak. Jadi itu. gak sama semua orang bisa terbuka. Sama keluarga sendiri saya tertutup. Gak semuanya saya kasih tahu ke keluarga saya. Berarti pengen lebih bisa intens ngobrol tuh tergantung Grace ya. Iya. Kalau menurut Grace dia orangnya asik, diajak ngobrol pasti lancar dia ngobrolnya. Tapi kalau misalnya ini orangnya kayak kurang menurut kamu, kayaknya kamu agak sedikit menghindar ya, agak menghindar ya, lebih ke diem aja ya. Oke. Udah cocok banget sih kalau kamu sendiri gitu, tapi karena orang introvert ya. Tapi jangan terlalu sendiri guys. Kenapa? Pasti kamu butuh teman. Ini. Iya dong, butuh teman. Hidup tuh jangan terlalu sendiri dulu. Tolongin di sana diem dulu ya. Ini saya lagi ngobrol, apati saja. Iya. Resapi dan nikmati. Oke. Lanjut Grace. Ya jangan terlalu sendiri. Ya kalau bisa kayak ada lah beberapa orang, mungkin 1 sampai 3 orang yang bisa jadi teman terdekatmu. Karena kan sampai sekarang kamu masih belum ya. Ada kan, tapi kan kita LDR, maksudnya teman saya dari zaman SMP tuh di iya jauh, maksudnya yang terdekat ini ya belum ada. Saya susah percaya sama orang gitu, orang baru gitu kan. Jadi susah cocoknya juga. Ada trust issue kan? Itu satu, kedua juga susah nyambung ke orang baru gitu kan. Gitu. Alasannya gimana? Karena belum nemu yang cocok, belum nemu yang pas gitu, yang nyambung sama saya, yang bisa diajak tukar pikiran gitu. Berarti sebenarnya Grace ini ya kalau dilihat orang kayak orangnya cuek ya, orangnya yang pendiam gitu ya. Tapi kalau misalnya Grace udah cocok nih sama orang, Grace itu cerewet. Iya banget kan. Banget. Apa aja diceritain pasti. Dan Grace itu kalau udah nemu orang yang cocok manja banget pastinya. Kok kenapa sih? Masuk Pak Eko. Itu karena rata-rata orang yang seperti kamu tuh ya begitu, karena dia hanya bisa memberikan ngasih tahu dirinya yang sebenarnya tuh benar-benar sama orang yang tepat aja. Jadi gak sembarangan sama orang. Bagus sih kamu bukan orang yang terlalu friendly sama semua orang, apalagi sama cowok. Saya maksudnya open sama semuanya. Nggak terlalu friendly banget gitu ya. Yang terlalu rame enggak gitu kan ya. Kasih batasan gitu. Cuma say hello, ya gitu aja kan. Oke. Kalau sama aku asik kan ngobrol. Nyambung Pak. Jadi tolong yang di sana santai dulu. Kamu sini Pak. Aduh yang di sana gimana sih? Banget dari tadi. Iya. Mau ikut nimbrung? Mau sini aja di sana. Oh yaudah, lanjut ngobrol ya. Iya. Nah, ngomong kan soal introvert ya. Kalau Grace itu introvertnya bukan berarti nggak mau berbaur gitu kan, tetap masih berbaur kan. Jadi sebenarnya sih bukan introvert ya, ekstrovert. Jadi ada saatnya saya itu introvert, ada saatnya ekstrovert. Jadi kayak bisa menempatkan. Iya, tapi kebanyakan misalnya gini, kalau misalnya saya lagi berkumpul tempat orang ramai gitu ya kan, terus beberapa menit kemudian kayak saya merasa energi saya habis, tiba-tiba lemes gitu. Jadi butuh ambil space buat diri sendiri. Banyak kan kayak gitu kan, cepat capeknya. Introvert itu bukan berarti dia nggak bisa berkumpul dengan orang banyak, bukan berarti gitu. Tapi introvert itu dia bisa mencas diri di saat lagi hening, tenang sendiri gitu. Iya benar, sama banget sih aku gitu orangnya. Iya apa sih, kayak ada suara gaib dari tadi. Iya sama, karena
lebih suka kalau misal lagi lelah apa kan ada orang yang butuh tempat keramaian ya, dia butuh charge diri kayak ayo party yuk atau ayo nonton konser yuk. Kalau aku malah lebih senang ya udah tenangin diri, setel musik itu instrumen, udah sambil tiduran, kadang aku sambil ngerokok, ngopi, udah. Habis itu besoknya seger lagi gitu, bener kan? Iya bener. Ya, aku bisa ngomong kayak ini nggak? Ya menurut aku kamu sama gitu kan. Dan orang introvert itu ya dari pengalaman aku ya, introvert itu dia dianggap introvert sama orang banyak, tapi dia bisa terlihat ekstrovert banget kalau orang yang cocok. Benar. Iya. Tapi kalau orang yang ekstrovert banget, tapi itu sebenarnya sesungguhnya orang yang introvert. Kenapa? Dia bisa tertawa, hahihi, bisa gaya kayak gimana, tapi dia nggak akan mau memberikan ngasih tahu sesungguhnya dirinya sebenarnya. Jadi kayak kebalikan. Itu sih dari pengalaman aku ya, dari apa yang aku pelajarin. Aku pernah juga pelajari tentang psikologis ya. Aku karena lebih suka banget sama introvert, aku tuh lebih suka kayak memperhatikan orang gitu. Makanya dari awal aku perhatiin kamu, kayaknya orangnya begini. Makanya pas banget aku tanya, cocok gitu kan. Sama dong Kak. Mengamati orang. Iya, awal pasti gitu kan. Kalau lagi kumpul sama orang yang belum kita kenal, lebih baik diem tapi perhatiin orang itu dulu. Ya, benar ya. Biarin aja dia yang bereaksi, terus kita bisa tahu, oh dia begini. Berarti nanti kalau di saat ngobrol sama dia kita harus apa nih? Ya, ternyata dia sukanya begini, si A sukanya begini. Oh berarti aku harus ngomong sama dia yang begini, sama si B yang begini, gitu kan? Jadi bisa membedakan gitu ya, jangan disamakan gitu kan, karakternya masing-masing. Benar banget. Itulah introvert sebenarnya pinter membaca situasi. Karena introvert tuh lebih bisa memperhatikan dengan ketenangan dia, ya kan? Tapi kalau dihukum kan pengaruh nggak sih sama introvert kamu gitu? Pengaruh sih Kak, karena kan hukumnya kita harus bekerja sama banyak orang. Misalnya contohnya pengacara, kalau kita debat, kita kan harus ada tim kan? Itu dia. Terus kita melawan tim lain juga, gitu kan? Emang harus banyak relasi. Nah itu dia. Harus banyak berbaur. Jadi di kuliah ini saya bukan dipaksa sih sebenarnya. Memaksa. Iya, memaksakan. Mencoba men-challenge-kan diri ya. Merubah rasa introvert itu. Jadi kayak bukan diri saya sih sebenarnya. Tapi memang udah diharuskan. Iya benar. Harus ya mencoba ya, kan hidup itu penuh warna, harus mencoba warna-warna yang baru gitu kan, biar lebih berwarna gitu dong ya. Asal jangan warna-warni kayak pelangi, itu bahaya. Tapi kalau hukum berarti ada tujuan mau jadi pengacara nggak atau gimana? Lebih ke depannya? Lihat ke depannya sih kayak mana yang cocok, yang mana dikasih Tuhan juga. Makanya aku baru ngeh gitu kan, kamu kan Batak ya, emang rata-rata Batak kan hukum ya? Iya Kak. Keluarga juga hukum? Banyak sih Kak, ada kakak sepupu saya, abang sepupu saya, kayak abang guru jadi abang ipar dari bapak saya juga hukum. Semua emang rata-rata hukum sih. Iya, aku lihat ya rata-rata ya orang hukum tuh kebanyakan Batak gitu kan, nggak tahu kenapa, apa emang ada adatnya sih udah Kak. Ada tuh? Iya, dari adat turun temurun. Jadi waktu itu di kampung Syalagan kalau nggak salah itu saya pernah pas lagi kayak wisata gitu dijelasin gitu, itu ada tempat buat pengacara yang mau sama hakim yang mau hukum orang-orang yang bersalah gitu Kak. Ada sejarahnya gitu. Jadi banyak ada sejarahnya gitu. Terus kalau kayak begitu berarti harus ada minimal satu yang nerusin ke jalur ilmu hukum. Sebenarnya bukan harus ada satu dari keluarga, tapi memang karena udah turun temurun, jadi kemauan dari pribadinya sih Kak. Tapi kakak hukum? Enggak. Kakak enggak? Kamu berapa bersaudara? 5 Kak. Oh 5? Tapi dari 5 itu? Cuma saya yang hukum.
Oh. Karena adik saya dua masih sekolah. Oh, belum kelihatan lah ya, belum kelihatan ya. Berarti kan baru kamu sama kakak ya yang ada kelihatan kamu yang ngikutin jalur bapak ya, papa ya. Oke, ya kita lihat juga nanti dari dua adikmu itu. Adik masih sekolah? Iya, dua-duanya kak. Sekolah. Yang satu masih SMA kelas 3 yang cowok, yang cewek masih kelas 1 SMP. Oke, tapi yang SMA kelas 3 pastinya udah kelihatan dong. Iya, dia katanya mau coba abdi negara gitu kak. Oh, abdi Jadi negara. masih menjalur ke hukum sih. Iya benar. Oke, pas banget sih. Kayaknya memang iya. Ternyata aku dari dulu sempat bertanya-tanya, kenapa ya orang Batak itu banyak banget hukum gitu kan? Apalagi pengacara banyak Batak gitu kan? Oh ternyata ada Ada sejarahnya di sejarahnya situ. kak di kampung Sialagan itu. Oh, Emang ada kayak baru tahu tempat loh nih. penyiksaan orang-orang yang gimana sih yang kayak counter apa gitu, ada tempat penyiksaannya gitu di situ. Kalau pergi ke hukum keadilan ya gitu Iya. ya. Oke. Jadi dari situlah sumber kenapa banyak orang Batak hukum gitu. Apalagi pengacara. Oke. Baru tahu di sini loh. Thank you loh kira sudah ngasih info gitu kan. Karena aku juga dari dulu masih bertanya-tanya. Memang belum sempat nyari tahu sih di Google. Cuma kayak bertanya-tanya di pikiran aku, kenapa ya gitu kan? Apa memang kalau aku ya persepsi ya, apa memang orang Batak keras sekali kan, cocok banget buat di jalur ilmu hukum, sekolah hukum gitu. Aku mikirnya malah gitu kan, Batak kan ya walaupun orangnya lembut tapi kan ngomongnya logatnya kan keras gitu. Cara bicaranya ya, kalau untuk hati sama aja sih kak sama semua orang. Yang berbeda-beda suku, kita memang ngomongnya keras tapi hati kita tuh banyaknya lembut kalau kamu lembut ya? Iya. Lembut banget. Iya, Grace. Dari modeling sekarang lanjut ke jalur hukum. Tapi ada kemungkinan mau coba cari-cari sampingan modeling lagi. Iya kak. Terus kalau mau coba cari part-time itu part-time apa? Yang cocok sama minat bakat saya aja sih kak. Nah, minat bakat kamu apa? Kayak saya kan suka konten gitu kan di Instagram. Oh ya. Ya saya mungkin mau cari part time yang jadi content creator atau buat live host streaming gitu atau ya modeling seperti dulu. Oke, berarti aktif di TikTok. Iya lumayan kak. Lebih aktif di TikTok ya dibanding itu. Apa sama? Sama aja sih kak. Sama di TikTok. Followers udah lumayan. Lumayan. Oke, asli kan semua followers? Asli dong. Asli ya. Iya. Nggak Emang ada. bisa beli gitu ya kak? Ada. Oh. Ada orang mau coba kan biar kelihatan banyak kayak beli gitu lah. Kayak Instagram aja sekarang ada biar kelihatan checklist biru, biru ya. Ya kan dia juga beli gitu. Followers pun juga bisa beli gitu kan. Ya. Terus kalau kamu konten itu, kamu lebih kontennya ke apa? Biasa tutorial makeup. Oh, beauty. Iya, tutorial makeup, catok atau inspirasi OOTD. Kayak saya tuh suka mix and match OOTD. Misalnya mau pergi ke gereja, OOTD-nya kayak apa yang cocok gitu. Saya padu-padankan gitu. Mix and match-nya gimana? Atau a day in my life gitu. Konten-konten kayak gitu sih, Kak. Yang gampang-gampang aja sih. Oke. OOTD ya. Berarti tapi ya yang kamu kasih tahu OOTD yang sesuai dengan budget kan ya. Yang sesuai ya sepertinya baju-baju saya Iya. Yang saya nggak terlalu wah banget gitu kan, yang bisa banyak orang ikutin lah gitu kan. Terus kalau kayak kamu apa tadi make up gitu, nah itu kamu make up belajar sendiri atau? Iya, belajar sendiri, kadang suka lihat konten dari TikTok sama YouTube juga. Oh, kamu belajar di situ terus kamu bikin konten gitu. Saya lihat dari kakak saya juga sih. Jadi dulu saya itu tomboy sih kak. Oke. Kamu bisa jadi ke model terus ke make up. Iya, sampai ke beauty gitu, bikin konten beauty. Bener banget karena dulu kan waktu saya karate itu saya memang kayak laki ya, jadi kayak rambut selalu diikat satu, nggak pernah pakai skincare makeup. Karena saya kan punya 2 kakak cewek, terus mereka memang feminim. Saya ngeliat kok kakak saya cantik banget gitu ya, kok
kok begini gitu. Terus di keluarga suka kalau lagi kumpul keluarga suka dibanding-bandingin. Nah karena dibanding-bandingin itu saya kayak ada merasa gak bisa kayak gini nih, gue harus berubah gitu. Oke. Dibandinginnya kayak gimana kalau boleh tahu? Ini kakakmu cantik loh Grace, merawat diri, kau lihatlah hitam kali gini. Gimana lah pas kita debatan itu kan? Aduh. Dalam hati, bisa kan gue tunjukin gue cantik ya, gitu kan? Oke. Berarti Grace ini orangnya kalau dikasih tahu omongan kayak gitu malah terpacu ya, bukan down ya. Oke. Lebih ya emang orangnya lebih suka yang menantang ya. Justru kalau direndahin malah makin ya. Oh ya. Buktiin gue bisa gitu. Wah, ini wanita keren sih. Besok cari yang kayak begini lagi. Siap. Biar semangat juga. Iya. Apa perlu nambah berapa episode? Kayaknya panjang ini ngobrolnya. Bapak happy. Ini Bapak happy. Yang penting Bapak senang. Ya, ini mahal buat kita. Aduh. Berarti kalau karate itu dari umur berapa, Grace? Dari SMP kelas 1 kan. SMP kelas 1 sampai Kelas 3. Kelas SMA 3. gak lanjut karena beda sekolah kan, jadi SMP-nya negeri, SMA-nya swasta, belajar. Tapi berarti karatenya dari sekolah. Iya, di samping sekolah itunya. Oh. Tapi masih secabang gitu. Tapi nggak lanjut, Iya. sayang banget sih. Iya. Tapi kalau lanjut kamu masih tetap tomboy kali ya? Enggak juga sih, Oh, Kak. nggak juga Karena ya? udah makin dewasa juga, udah mulai suka-suka sama cowok. kan. Suka sama cowok. Bagus, berarti Aman ya. udah mulai dandan ya, Iya. udah mulai olahraga sekarang, renang, nge-gym, itu dijadwalin dong. Tergantung mood sih, Kak. Tapi saya paksain, maksudnya saya buat schedule kayak seminggu itu harus ada olahraga gitu. Berapa kali biasanya? Bisa 2 kali seminggu atau dalam seminggu 3 kali atau 2 kali. Enggak, kamu patokin kayak Senin ini nge-gym, hari apa renang, terus ini apa, enggak kamu? Nggak terjadwal gitu, Kak. Karena kan saya kan ngekos, jadi biasa saya nge-gym sama renang itu di apartemen kakak saya. Pas lagi main ke kakak. Iya, atau kalau lagi nggak kuliah, misalnya kan Senin sampai Kamis itu kuliah, Jumat Sabtu Minggu free. Disitulah saya ambil jadwal buat olahraga. Nah, Senin sampai Jumat itu kan nggak ada kegiatan berarti kan? Nggak ada mungkin nge-gym atau renang, dan kamu kuliah pun malam ya? Dan Nah, kegiatan kamu apa kalau nggak ada? biasa saya suka baca buku, Kak. Jadi di kos saya itu udah ada kayak saya koleksi buku-buku saya beli dari TikTok sama Shopee, atau kadang saya pinjam dari teman kelas. Saya suka baca buku juga Buku apa yang biasa kamu baca? tentang kehidupan gitu, Kak. Iya. Tentang kehidupan, lebih ke motivasi atau? Iya, motivasi atau kayak pengalaman-pengalaman dari si penulis, kayak cara kita meng-upgrade diri. Biografi atau motivasi ya, tentang ya pengalaman penulis bagaimana dia bisa mencapai sampai sekarang. Oke. Biar menginspirasi saya juga gitu. Benar. Rata-rata orang introvert juga gitu sih. Gimana? Yang penting dia tenang. Kadang kalau baca buku tuh sampai lupa makan. Bener. Saya bisa di kos itu 1 kali sehari doang makan, Kak. Nah, benar. Sampai lupa itu. Iya. Nggak mandi pun juga. Iya, ini ketahuan deh. Aduh, Grace, keren sih, menarik, mandiri, ya, suka yang menantang, dan nggak terlalu banyak friendly ya, nggak terlalu friendly banget. Ini dicari sih sama laki-laki. Iya dong, laki-laki tuh nyari perempuan yang gak terlalu friendly sama, apalagi sama laki-laki lain gitu kan, ya yang bisa membatasi diri gitu kan. Apalagi model kayak Grace, ya udah kalau dia udah cocok sama satu, menurut Grace ya nyaman, udah di situ aja, nggak kemana-mana. Bener. Iya kan? Jadi saya tuh kalau misalnya saya nggak tertarik, nggak interest sama cowok, misalnya kayak ke kakak, saya interestnya ke kakak. Sifat saya ke kakak sama cowok lain tuh beda. Ke cowok lain tuh saya galak atau kayak apaan sih gitu. Tapi ke gitu, cowok bisa jutek kayak iya, gitu kalau ya. yang saya sukai enggak, saya Karena kalau yang kulihat kamu nggak jutek nih kak aku.
Iya, masih. Iya. Iya dong. Ini kan kalau jutek kan dia pasti bakal cuek-cuek gitu jawabnya. Tapi nggak mungkin juga kan Kak Jutek ini kan lagi podcast. Iya. Iya sih, belum tentu di belakang layar ya. Di belakang layar tuh dicuekin. Iya bisa. Apalagi sering konten. Aduh. Iya. Bisa senyum-senyum di kamera doang. Di belakang, Grace udah makan. Apa sih lu sok kenal kan? Nah gitu juga kan Oh, nah, gitu ya. Dia kan kirain gitu kan. Oke. Grace siapa tadi namanya? Grace Sorta Matilda Siringoringo. Coba ada yang bisa nggak? Coba diulang, Grace. Grace Sorta Matilda Siringoringo. Grace Sorta. Matilda Satu orang aja, jangan ngawur. Grace Sorta, Matilda, Siringoringo. Ya, 3 orang yang langsung ngomong. Sambung kata namanya itu. Kita bikin Grace Lovers. Ya, Grace Lovers. Abis dari CP2 Podcast ada Grace Lovers. Apalagi Grace sekarang udah mulai konten-konten, ya udah jadi konten kreator Instagram, TikTok. Ya, semoga apa yang Grace jalanin sekarang bisa baik buat kedepannya. Yang mudah-mudahan ya kan Grace juga berharap dari konten itu juga bisa menghasilkan ya bisa lumayan lah buat Iya, bayar kosan ya kan, buat biaya kuliah juga. Sorry, ngomong katanya Grace kuliah itu masih muridnya, mahasiswinya dari yang pernah diundang sini siapa? Siapa ya? Bang Rat ya? Iya. Bang Rat loh. Iya. Weh. Saya masih murid sama bapak itu. Oh mantep. Itu Bang Rat kan kalau lagi ngajar itu gak nyanyi kan? Enggak. Oh gak nyanyi. Dia suka tawarin Spotify-nya ke kita gitu. Oh saya kira kan pas lagi ngajar dia nyanyi-nyanyi gitu kan. Enggak ya. Karena kan beliau musisi gitu kan. Dia musisi, seorang musisi ilmu hukum juga, dosen hukum. Saya kira kan pas lagi ngajar Oke, sambil mendayu-dayu nyanyi gitu kan. Oh ternyata enggak ya, tetap serius ya. Iya. Pas lagi ngajar mahasiswa-mahasiswanya. Profesional. Profesional ya, keren. Salam ya buat Bang Ratlot kalau ketemu. Salam buat dari teman-teman CP2 Podcast ya kan. Dan Grace juga sehat selalu ya kan. Semoga kuliahnya juga lancar ya Grace. Amin. Iya, apapun yang Grace harapkan juga tercapai dan semoga Grace bisa mendapatkan sosok yang tepat dan Amin, cocok buat Grace. amin. Oke, ini dia. Thank you Grace.